memutuskan: 1. Mengabulkan pengaduan pengadu 1 dan pengadu 2 untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Herzubun Arif dari Forum News Network. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asyari kembali dilaporkan dalam dugaan tindak pidana asusila ini terhadap seorang petugas penyelenggara pemilu di luar negeri. Dan ini kelihatannya kemarin kasus ini tidak mencuat ke permukaan karena kan kita tengah fokus di tengah hiruk pikuk soal sidang sengketa pemilu atau tepatnya sidang sengketa Pilpres 2024 yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Tetapi peristiwa ini saya kira juga tidak kalah pentingnya ya, karena ini juga apalagi ini peristiwa juga baru, itu kan dilaporkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 ya. Jadi waktu rame-ramenya unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi. Kasus ini dilaporkan oleh pengacara dari petugas di luar negeri itu, yakni dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH-AP. AP ini Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Dan disebutkan bahwa tindakan asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari itu dilakukan antara bulan Agustus tahun 2023 sampai Maret 2024. Jadi belum lama berselang. Tapi tidak disebutkan di negara mana petugas penyelenggara pemilu ini yang mendapat perlakuan atau tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh Hasyim Asyari ini. Yang jelas memang kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu para komisioner KPU itu banyak sekali yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan ya, dibagi di berbagai negara. Nah, kemungkinan besar mereka Hasyim Asyari itu bertemu dengan si petugas ketika dia sedang menyelenggarakan penyuluhan atau semacam asistensi untuk persiapan pemilu 2024. Nah, sejauh ini kasus itu sudah mendapat respon dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dilapori oleh si petugas dari PPLN ini. Dan menurut salah seorang komisioner di DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, IDEWA KD Wiyarsa Rakasandi, mereka sudah langsung menindaklanjuti kasus itu. Dan kasus ini ternyata bukan hanya mendapat perhatian dari DKPP yang menjadi instansi yang punya kewenangan untuk menangani kasus semacam ini, tapi juga dari Komnas HAM ya. Komnas HAM itu menyatakan bahwa kasus ini harus mendapat atensi dari para penyelenggara atau lembaga-lembaga negara yang menangani masalah itu seperti LPSK dan Komnas HAM perempuan ya. Kenapa? Karena ini kan ada kaitannya dengan relasi kuasa pada seorang pejabat negara, pejabat lembaga penyelenggara pemilu, dan ini kasusnya bukan pertama kali yang terjadi. Jadi untuk Hasyim Asyari ini berkaitan dengan kasus dugaan melakukan tindak asusila ini kan bukan yang pertama, ini yang kedua. Tapi kalau kasus-kasus pelanggaran etikanya udah banyak dia. Nah, kasus yang pertama itu kan terjadi pada waktu itu pada bulan
sidangnya mulai berlangsung juga bulan Maret sampai April di tahun 2003 dan diputus, bukan divonis ya, diputusnya itu pada bulan April. Jadi ini bukan April Mop, tapi ini ulang tahun perayaan tindak pidana susila gitu. Nah, pada waktu itu Hasyim Asyari pada tahun yang lalu itu dilaporkan oleh Hasnaini. Hasnaini ini adalah ketua umum Partai Republik Satu. Ini kalau nggak salah begitu, ini partai yang tidak lolos, bukan tidak hanya tidak lolos parlemen, tapi tidak lolos kualifikasi untuk pemilu 2024. Jadi pada waktu itu dia dilaporkan karena melakukan tindak pidana asusila, dan bukan hanya ke DKPP, tapi dia juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada waktu itu. Tetapi kasusnya dihentikan dengan alasan karena tidak cukup buktinya. Tapi berdasarkan pemeriksaan dari DKPP kendali tidak terbukti tindak pidana asusila, tetapi Hasyim Asyari itu terbukti melakukan pelanggaran etik karena dia berkomunikasi secara intens dengan Hasnaini. Dan kalau lihat data-data yang kemudian diputuskan oleh DKPP itu ya arah-arahnya ke sana, itu ada hubungan bukan tidak susila, ini ada kelihatannya semacam hubungan konsensual gitu yang tidak pantas antara seorang ketua penyelenggara pemilu dengan ketua umum partai yang pada waktu itu berusaha untuk lolos bisa menjadi peserta pada pemilu 2024. Kita simak lagi bagaimana konstruksi peristiwanya dan bagaimana putusan dari DKPP pada waktu itu. Teradu diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pengadu 2 pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB di ruangan Ketua KPU Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Tanggal 14 Agustus 2022 pukul 01.13 sampai 04.30 WIB di kantor DPP Partai Republik 1. Tanggal 15 Agustus 2022 pukul 01.00 WIB di ruangan Ketua KPU dan pukul 21.00 sampai 05.00 WIB di dalam mobil yang sedang dalam perjalanan menuju dan pulang dari ritual di Purai Gunung Salak. Tanggal 22 Agustus 2022 di Jalan Fatmawati di dalam mobil teradu. Tanggal 27 Agustus 2022 di Hotel Borobudur Jakarta kamar 1827 dan tanggal 2 September 2022 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta kamar 1827, bahwa pada 16 Januari 2023 pengadu 2 membuat laporan ke Polda Metro Jaya perihal pelecehan seksual yang dilakukan teradu dan diregistrasi dengan nomor STTLP /B/357/2 Romawi /2023/SPKT/Polda Metro Jaya. Terungkap fakta dalam persidangan. Saya ulangi, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, pengadu 2 tidak dapat membuktikan dalil aduannya. Terkait aduan pengadu 2, aku teradu menyampaikan sanggahan dan bukti tambahan, yakni surat ketetapan Metro Jaya nomor S/54/54/3 Romawi /2023 Ditreskrimum tentang penghentian penyelidikan tertanggal 15 Maret 2023 karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Vide bukti T12. Selain itu, tidak ada alat bukti material dan tidak ada saksi yang menguatkan terkait dengan dalil aduan pengadu 2. Dengan demikian, dalil pengaduan pengadu 2 berkenaan pelecehan seksual yang dilakukan teradu tidak terbukti karena tidak didukung alat bukti yang meyakinkan DKPP.
Namun demikian, terungkap fakta lain. Teradu aktif berkomunikasi melalui percakapan WhatsApp dengan pengadu 2, yang keduanya intensif berbagi kabar setiap hari di luar kepentingan kepemiluan, seperti percakapan dalam kurung video bukti P10. Percakapan dari teradu ke pengadu 2. Bersama KPU kita bahagia, bersama Ketua KPU saya bahagia. Percakapan dari teradu ke pengadu 2, udah jalan ini menujumu. Percakapan dari teradu ke pengadu 2, hati-hati selalu, jaga diri dan jaga kesehatan selalu. Percakapan dari teradu ke pengadu 2, kabari kalau mau terbang dan sudah landing. Percakapan dari teradu ke pengadu, nanti malam dirimu keluar bawa mobil sendiri, jemput aku, kita jalan berdua, ziarah keliling Jakarta. Percakapan dari teradu ke pengadu, kalau ada sesuatu yang diperlukan malam ini kontak aja, saya standby siap merapat. Percakapan antara pengadu dan teradu 2 menunjukkan adanya kedekatan secara pribadi dan bukan percakapan antara ketua KPU dan ketua partai politik yang berkaitan dengan kepentingan kepemiluan. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, DKPP menilai tindakan teradu sebagai penyelenggara pemilu terbukti melanggar prinsip profesional dengan melakukan komunikasi yang tidak patut dengan calon peserta pemilu sehingga mencoreng kehormatan lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian teradu terbukti melanggar pasal 6 ayat 3 huruf E dan F, junto pasal 15 huruf A, D, dan G, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. 4.4 Menimbang dalil pengadu 1 dan pengadu 2 selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5 kesimpulan. 5.1 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu 1 dan pengadu 2. 5.2 Pengadu 1 dan pengadu 2 memiliki kedudukan hukum, legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. Dan 5.3 Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu 1 dan pengadu 2 untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Edu Ligito selaku Ketua merangkap anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, I. Dewa Kadek Wiyarsa Rakasandi, dan Muhammad Yo Aliansa, masing-masing selaku anggota. Pada hari Jumat, tanggal 24 bulan Maret tahun 2023 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Senin, tanggal 3 April tahun 2022. Saya ulangi, tahun 2023 oleh Edu Ligito selaku Ketua merangkap anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, dan I. Dewa Kadek Wiyarsa Rakasandi masing-masing sebagai anggota. Jadi dari kasus itu saja ya terbukti bahwa Hasyim Asyari itu melakukan pelanggaran kode etik. Kendati tadi tidak terbukti kasus asusila-nya, tetapi dari yang pembacaan tadi kita tahu bahwa terjadi hubungan yang tidak pantas lah antara seorang ketua KPU dengan ketua umum sebuah partai yang akan berkontestasi pada pemilu 2024. Nah, bagaimana dengan sekarang ini? Kemudian kendati tadi DKPP menyatakan bahwa mereka akan menindaklanjuti. Katakan kalau disidangkan dan kemudian kembali diputus, seperti pada kasus Asna ini kan tadi dia diputus itu
putusannya adalah pelanggaran etik, itu peringatan keras dan kemudian dan terakhir. Tapi kita tahu kan setelah peristiwa itu Hasyim Asyari juga kemudian dihukum lagi dengan ada peringatan keras saja dan ada juga kemudian ada peringatan keras tapi terakhir lagi. Jadi sampai kapan nih terakhirnya? Dan sekarang ini juga penyelenggaraan pemilu relatif hampir selesai kecuali nanti Mahkamah Konstitusi itu memutuskan lain, misalnya harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk ke Pilpres karena sedang itu yang dituntut oleh paslon 01 dan 03 sekarang di Mahkamah Konstitusi. Apakah orang seperti Hasyim Asyari ini juga sebenarnya dengan banyaknya pelanggaran etika itu kemudian dia masih pantas menjadi ketua KPU? Nah, ini tapi tentu saja dalam kasus yang ini kita harus tidak boleh memvonis lebih dulu Hasyim Asyari karena bagaimanapun ini harus berlaku presumption of innocent ya sampai kemudian DKPP memutuskan apakah dia melakukan pelanggaran atau tidak. Tetapi saya kira peristiwa ini itu makin mencoreng wajah dari KPU karena kan bukan hanya kasus ini saja, ada kasus-kasus lain pelanggaran etik yang kemudian terbukti bahwa KPU, pimpinan KPU bersama dengan komisioner KPU itu melakukan pelanggaran etik. Jadi sesungguhnya ya sudah tidak pantas lagi kalau mereka masih menjabat sebagai penyelenggara pemilu, apalagi ketua sebuah lembaga yang menjadi penyelenggara pemilu. Saya Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.